Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Senin 7 Februari 2022. Injil hari ini diambil dari Markus bab 6 ayat 53 sampai 56. Kita diingatkan supaya selalu percaya dan berilah diri kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau adalah penguasa hidup kami. Tuhan, kami mohon, gerakkanlah hati dan pikiran kami untuk selalu datang kepadamu, dan teguhkanlah iman dan doronglah kami untuk selalu memberi diri kami seutuhnya kepadamu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenali Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah percayalah dan berilah diri kita kepada Tuhan. Injil hari ini menceritakan kepada kita bahwa ketika Yesus turun dari perahu, orang segera mengenal Dia. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah dan mengusung orang sakit kepadanya. Ada yang hanya menjamah ujung jubahnya dan sungguh percaya bahwa lewat menjamah jubahnya mereka pun akan disembuhkan. Di zaman kita sekarang muncul bermacam-macam penyakit. Kepada siapakah kita memohon bantuan agar sakit kita bisa disembuhkan? Di zaman kita sudah banyak para medis yang bisa menolong kita. Ada banyak obat yang dibuat oleh manusia yang bisa dimanfaatkan untuk membunuh penyakit yang menggerogoti tubuh kita. Apakah para medis dan obat ini sudah menggantikan peran Yesus Kristus dalam hidup kita di saat kita mengalami penderitaan karena diserang oleh penyakit? Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, para medis dan obat sama sekali tidak bisa menggantikan peran Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kita punya dokter. Kita berterima kasih kepada para farmasi yang dengan keahliannya membuat obat agar bisa dimanfaatkan untuk membunuh bibit penyakit yang ada dalam tubuh kita. Tetapi keahlian mereka selalu tetap terbatas. Mereka tetap manusia. Sebagai manusia, mereka tetap menemukan kekurangan.
Karena itu, kita selalu tetap secara mutlak membutuhkan bantuan Tuhan, penguasa hidup dan mati kita. Kuasanya sama sekali tidak bisa dibatasi oleh kekuatan duniawi dan kekuatan setan. Injil kemarin hari Minggu, Simon Petrus yang sudah bertahun-tahun bekerja di laut, tahu ilmu kelautan lewat pengalaman hidupnya, tetapi tetap mengalami kegagalan. Tetapi Yesus, walaupun ia tidak pernah hidup sebagai pelaut, berkat kuasanya, ikan-ikan pun berhasil ditangkap. Sepertinya Yesus sendiri yang memanggil ikan itu datang dan menyuruhnya masuk ke dalam jala. Kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, penguasa atas segala makhluk hidup. Dialah penciptanya. Demikian pun soal penyakit yang kita alami di zaman kita sekarang. Penyakit yang ada dalam tubuh kita punya sel hidup di dalamnya. Kanker misalnya, bibit kanker, kalau bibitnya tidak dibinasakan, pasti akan merambat dan berkembang sampai daging tubuh pemiliknya dirusakkannya. Pertanyaan kita, siapa yang menciptakan bibit kanker ini? Kalau kita kembali kepada soal hidup dan mati, dari segi iman kita katakan bahwa hidup atau mati ada dalam tangan Tuhan. Segala makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan. Kalau kita percaya bahwa Tuhanlah yang memberi hidup kepada setiap makhluk hidup, maka marilah kita kembali kepada Dia dan berkomunikasi dengannya, sambil tidak mengurangi keahlian para medis. Kita meminta Tuhan, penguasa setiap makhluk hidup, untuk mengambil penyakit yang ada di dalam diri kita, supaya jangan merusakkan kehidupan kita. Kita ingat permintaan roh-roh jahat yang merasuki seseorang. Katanya kepada Yesus, "Jangan membinasakan kami, biarkan kami keluar dan masuk ke dalam babi." Tuhan tidak membinasakan mereka. Ia membiarkan mereka hidup, tetapi bukan dalam diri manusia. Kita membutuhkan kuasa Tuhan dalam setiap situasi hidup kita. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, percayalah selalu kepadanya, dan berilah diri kita seutuhnya kepada Dia, dan biarkanlah Dia menjamah kita. Ia adalah penguasa segalanya. Hidup dan mati kita ada dalam tangan Tuhan. Bersama Bunda Maria, kita berdoa, semoga Tuhan selalu memberkati kita dan melindungi kita dari segala bahaya, khususnya dari bibit penyakit yang bisa menggerogoti tubuh kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.